Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Farma Fitriani dan NIM 056575346. Di sini saya akan menyimakkan tugas 1 dari matkul pemrograman berbasis web, yaitu kita harus mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, lalu CSS dan juga ada JavaScript DOM. Nah, hal ini untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar, khususnya ada di universitas terbuka. Oke. Baik, untuk tugas ini mari kita demokan. Baik, untuk proses pembuatan program ini akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini tuh ada indeks. Yang pertama itu ada head. Head ini kayak ada titelnya, itu ada judul. Judulnya itu yang ada di bagian atas kolom, judul kolom itu. Coba di sini adalah judulnya Sita pemesanan bahan ajar. Coba kita cek di sini. Nah, judulnya ini di sini adalah Sita pemesanan bahan ajar. Lalu coba kita ganti. Oke. Sebelumnya kita save terlebih dahulu untuk program tersebut ya. Maaf, ini salah tadi, belum kasih titel. Nah, coba kita cek. Nah, di sini tuh udah ganti itu di yang awalnya itu Sita sistem pemesanan bahan ajar, terus kita ganti menjadi Sita Universitas Terbuka. Oke. Nah, di situ ada warnanya bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, ini tuh ada headernya. Headernya itu judul dari program dari web tersebut. Nah, jadi kita beri judul sistem pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka. Nah, untuk judulnya ini ada di sini. Maaf sebentar. Nah, ini adalah headernya di sini. Bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan dan juga kesukaan kalian. Misalnya kita tambahkan, kita ganti aja menjadi Sita Universitas Terbuka. Nah, untuk header ini sudah terganti jadi Universitas Terbuka. Nah, sebelumnya di sini tuh ada form pemesanan modul. Yang pertama, di sini kita harus wajib menginputkan nama mahasiswa, lalu ada NIM, lalu ada program studi, terus ada mata kuliah, jumlah modul, dan tanggal pemesanan. Nah, di situ juga ada ikon simpan, ada fungsi simpan, yaitu fungsi simpan ini untuk menyimpan data yang sudah kita input sebelumnya. Nah, di sini ada main class. Main classnya itu di sini ada form yang berisikan form yang sebelumnya sudah saya jelaskan untuk melakukan pemesanan.
Di sini ada nama mahasiswa yang bisa di-input dengan teks saja. Lalu di sini ada NIM, ada teks juga. Lalu di sini ada program studi, terus ada beberapa opsi dari program studi tersebut. Ada teknik informatika, lalu ada sistem informasi, lalu ada manajemen dan juga akuntansi. Nah, dari sini tuh kita bisa ubah, kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di sini juga ada mata kuliah, yaitu ada beberapa opsi. Ada pemrograman web, lalu ada basis data, lalu ada jaringan komputer dan juga ada sistem operasi. Nah, selain itu kita di sini juga ada form untuk jumlah modul. Di sini kita menggunakan variabel tipe number, tipe angka. Dan kita di sini juga bisa ada opsi untuk kita nggak harus ngetik, ada pilihannya di sini nih. Kita klik aja, nanti bisa bertambah sendiri. Lalu setelahnya ini tuh ada tanggal atau waktu. Nah, waktu ini akan ketika kita klik tanggal tersebut, nanti kita diberikan opsi tanggal berupa kalender. Jadi kita bisa memilih tanpa mengetik tanggal tersebut. Kemudian di sini tuh ada button, yaitu ada simpan dan reset. Nah, ini button ini berfungsi untuk menyimpan atau mereset data yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada CSS, yaitu semua tampilan dari warna, lalu ada navigasi, terus ada font dan lain-lain, itu kita simpan di dalam style CSS ini. Nah, ini kita ada body, yaitu bodinya kita pilih warna putih. Nah, di sini kita juga bisa rubah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oke, selanjutnya ada background. Untuk headernya kita beri warna biru dan ada biru putih juga. Terus landingnya ada 35 pixel. Lalu ada teksnya itu center, yaitu rata tengah. Nih, mana ya, sebentar. Ya teman-teman ya, rata tengah. Oke. Nah, di sini di dalam style CSS ini kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita sendiri agar tampilannya itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Oke, ini ada formnya, lalu ada buttonnya, terus ada primary buttonnya. Oke. Nah, selanjutnya ini di sini ada JavaScript. Baik, kemudian di sini ada CSS, yang dimana yang pertama ini tuh ada reset CSS. Maaf sebelumnya, di CSS ini, di style CSS ini adalah suatu program editor yang dimana bisa mengubah dari segi warna, tampilan, lalu font dan lain-lain agar tampilan website kita itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, yang pertama sendiri itu ada reset, yang dimana untuk reset ini untuk menghapus margin dan padding bawaan browser. Nah, selain itu juga bisa untuk membuat ukuran elemen agar mudah diatur dengan border boxnya. Nah, ini ada fungsinya reset. Nah, selanjutnya hal ini dilakukan untuk tampilan website tersebut selalu konsisten di semua browser, baik dari segi ukuran dan tipenya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada body. Ada styling body yang dimana ini diatur untuk mengubah font. Di sini kita bisa memilih font yang kita butuhkan. Lalu kita bisa mengubah background. Di sini kita menggunakan background gradasi dari warna biru dan juga ungu. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa mengatur warna teks tersebut dan juga
jarak antar baris. Hal ini kita lakukan agar tampilan itu lebih elegan dan nyaman dibaca atau user friendly. Oke, baik. Nah, setelahnya di sini tuh kita ada header. Oke, header ini kita buat agar tampilan kita juga lebih baik dan terlihat modern dari tampilan dashboard tersebut. Nah, hal ini kita lakukan yaitu untuk membuat bagian header lebih menjadi seperti warna gradasi ungu. Nah, selain itu juga bisa menambah bayangan dengan menggunakan box shadow dan sudut melengkung yaitu border radius. Oke, nah di sini border radius. Nah, selanjutnya di sini itu ada logo dari header 1. Nah, selanjutnya di sini juga ada kontainer. Yang mana ini berfungsi untuk mengatur lebar dan juga membuat tampilan tetap rapi di layar maupun kecil. Jadi kita bisa sesuaikan kita mau buka dari HP maupun PC, itu bisa dari berbagai macam ukuran. Nah, hal ini kita lakukan agar konten atau tampilan itu tidak terlalu lebar dan tetap nyaman dilihat. Nah, selanjutnya di sini tuh ada card. Nah, baik, selanjutnya di sini ada card yang dimana itu bisa untuk efek glamour atau kaca blur, dan selain itu juga bisa untuk menambahkan bayangan dan animasi hover. Hasilnya kita bisa tampilannya tuh bisa terlihat lebih modern dan interaktif. Baik, selanjutnya di sini juga ada form input. Dari form input ini tadi untuk menginput data-data untuk pemesanan bahan ajar. Nah, fungsi CSS Grid ini untuk membuat form itu lebih responsif dan juga untuk input otomatis menyesuaikan ukuran layar. Hal ini kita lakukan agar tampilan form itu lebih fleksibel, entah di laptop maupun juga kita aplikasikan di HP. Baik, selanjutnya ini tuh ada input dan select. Ini tuh bisa kita gunain untuk mempercantik kotak inputan. Jadi agar kotak inputan itu tidak membosankan dan lain-lain, kita bisa edit dari script input dan juga select. Selain itu juga bisa menambahkan efek fokus. Hal ini kita lakukan agar user itu lebih nyaman saat mengisi form dan tidak ada rasa bosan ataupun keberatan. Selanjutnya ini tuh ada button, yang dimana button ini berfungsi untuk menambah animasi saat tombol disentuh oleh mouse atau kursornya. Nah, hasilnya itu agar terlihat lebih rapi, hidup dan juga interaktif. Di sini tuh ada tabel data, yang dimana ini tuh tampilan untuk membuat tabel agar memenuhi area dan untuk menghilangkan jarak antar border tabel. Hal ini kita lakukan agar tabel ini lebih terlihat rapi dan juga profesional. Nah, di sini kita juga bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita sendiri dari segi warna, font, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada hover pada tabel. Hal ini tuh kita buat untuk mengubah warna baris saat kursor diarahkan dengan tujuan mempermudah pengguna dalam membaca data yang sudah kita inputkan. Nah, selanjutnya ini tuh ada tombol edit dan juga hapus.
Hmm. Di sini tuh ada tombol edit dan juga hapus, yaitu untuk memberikan warna berbeda sesuai aksi. Nah, di sini kita beri biru untuk edit dan juga merah untuk hapus. Hal ini kita lakukan agar pengguna itu mudah mengenali fungsi-fungsi tombol yang ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini tuh ada modal pop up. Maaf. Nah, di sini tuh ada modal untuk pop up, yaitu membuat pop up notifikasi di tengah-tengah layar dan juga untuk menggunakan background blur. Nah, hal ini kita lakukan agar notifikasi itu terlihat lebih fokus dan juga tampilnya itu menarik. Selanjutnya di sini tuh kita ada animasi modal, yang dimana hal ini kita lakukan untuk memberikan animasi muncul pada modal sehingga tampilan itu lebih halus dan juga menarik. Ini adalah scriptnya. Nah, selanjutnya ini tuh kita ada responsive design, ya dimana fungsi ini tuh untuk mengatur tampilan khusus untuk layar kecil sehingga website itu tetap nyaman digunakan di smartphone. Nah, baik, oke. CSS ini kita gunakan yaitu untuk mempercantik tampilan website dengan konsep modern UI. Di dalamnya tuh terdapat pengaturan layout dan lain-lain agar lebih responsif menggunakan grid dan flipbox. Dengan desain Gomor tadi yang saya jelaskan pada catnya serta model pop-up interaktif. Selain itu, website juga bisa dibuat responsif sehingga tetap nyaman digunakan di perangkat mobile ataupun desktop. Nah, kita cek selanjutnya. Di sini ada JavaScript. Nah, baik, selanjutnya di sini tuh ada JavaScript, yang dimana JavaScript ini berfungsi untuk mengelola data form secara dinamis, seperti menambah, mengedit, dan menghapus data tanpa reload halaman. Program ini juga memiliki validasi input serta modal notifikasi agar tampilan lebih interaktif dan juga user friendly. Nah, baik, yang pertama ini tuh kita ada kita mengambil elemen HTML, yang dimana digunakan untuk mengambil elemen HTML berdasarkan ID agar bisa dikontrol menggunakan JavaScript. Nah, contohnya itu nih ada order from, yang dimana ini tuh form input data, dan selanjutnya ini tuh ada table body. Ini tuh ada tempat menampilkan data tabel yang kita input. Nah, selanjutnya di sini tuh ada mengambil elemen modal, yang dimana untuk mengambil elemen pop-up atau modal notifikasi agar program dapat menampilkan pesan seperti berhasil, gagal, ataupun juga edit model. Baik, selanjutnya di sini ada variasi global, yang dimana ini tuh untuk mengurutkan nomor tabel, dan juga ada edit row untuk menyimpan baris yang sedang kita edit. Untuk selanjutnya ini tuh ada function show modal. Ini tuh untuk menampilkan pop-up notifikasi, yaitu bisa untuk mengubah judul modal, lalu mengubah isi pesan, dan menampilkan contoh modal. Kita bisa untuk contoh modalnya kita bisa menggunakan display ini. Baik, selanjutnya
ada menutup modal, close modal, yang dimana ini berfungsi untuk menutup pop-up yang sebelumnya tampil, dan disitu tuh ada tombol close ketika ditekan. Selanjutnya di sini ada event submit form. Ini yang dimana itu tuh berfungsi untuk menjalankan proses saat form dikirim. Nah, digunakan untuk refresh otomatis. Untuk JavaScript yang private default ini tuh kita gunakan agar halaman tidak refresh otomatis saat disubmit. Nah, selanjutnya di sini ada mengambil data input. Nah, dari sini, yang dimana berfungsi untuk mengambil nilai dari inputan form. Data yang kita ambil di sini ada nama, lalu ada NIM, lalu ada prodi, mata kuliah, jumlah, dan juga tanggal. Nah, setelah kita submit, nanti di sini tuh kita ada validasi data tersebut, yang dimana berisikan nama, lalu ada NIM, prodi, matkul, jumlah, dan juga tanggalnya. Dan di sini juga kita memastikan bahwasannya semua data ini kita sudah isi. Apabila terdapat data yang kosong, maka akan muncul pop-up gagal, karena semua data yang ada harus kita inputkan dan wajib. Selanjutnya kita ada validasi NIM. Ada validasi NIM yang dimana memastikan hanya berupa angka. Jadi NIM ini kita buat NIM ini kita buat semuanya itu format angka. Jadi apabila kita masukkan ada hurufnya, itu akan otomatis gagal, karena di sini ada wajib adalah untuk NIM ini formatnya itu cuma angka tanpa adanya huruf. Nah, selanjutnya juga ada format tanggal, yang dimana berfungsi untuk mengubah format tanggal menjadi format Indonesia. Selanjutnya ada mode edit data, yang dimana untuk mengecek apakah user tersebut sedang mengedit data. Mode edit change, yaitu data lama diganti dengan data baru, yaitu ketika yang pertama kita udah input lalu kita simpan, ternyata ada data yang harus kita edit. Di situ nanti kita ada button edit, kita klik saja, lalu akan otomatis diarahkan ke dalam tabel data form. Kita input ulang, lalu kita ada icon untuk perbarui, lalu kita simpan kembali data tersebut, sehingga data yang kita simpan itu adalah data terbaru yang sudah kita edit sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada tombol delete, yaitu tombol hapus untuk menghapus data yang sudah kita simpan. Nah, juga ini di sini tuh ada model konfirmasi hapus, yang dimana ini tuh nanti menampilkan pop-up konfirmasi sebelum data tersebut dihapus. Nah, selanjutnya juga di sini tuh ada update nomor otomatis. Nah, ini tuh ada update nomor
yang dimana berfungsi untuk mengurutkan kembali ketika kembali nomor tabel setelah data dihapus. Contohnya yaitu misalkan sebelumnya itu ada di nomor 1, 2, dan juga 3. Nah, karena kita menggunakan fungsi ini, nomor tersebut akan kembali berurutan, yaitu ada 1, 2, dan juga 3. Ini adalah program dari web yang saya buat. Nah, untuk implementasinya yaitu kita buka. Nah, untuk tampilannya kita bisa buka Chrome, lalu kita inputkan sesuai data yang sudah tadi saya jelaskan saat awal, gimana cara membuka web tersebut, lalu apa yang kita pakai. Nah, di sini tuh ada form pemesanan modul. Kita inputkan nama. Untuk namanya yaitu Ainun Farma Fitriani dengan NIM 056557536. Perlu diingat untuk NIM ini kita tadi udah atur bahwasannya formatnya itu angka, jadi tidak bisa ditambahkan huruf atau karakter-karakter lainnya. Nah, ini ada program study, kita bisa pilih, ada 4 pilihannya. Kita cek di sini, kita pakai yang sistem informasi. Lalu di sini ada beberapa opsi mata kuliah, nanti itu bisa ditambahkan ya untuk mata kuliah dan juga program studinya melalui script yang di VSCode tadi. Nah, coba modulnya kita ambil 2 saja, 2 modul. Lalu tanggalnya itu tanggal hari ini. Baik, lalu kita simpan. Ketika berhasil akan menampilkan pop-up berhasil, lalu kita oke. Nah, data tersebut akan otomatis muncul ke dalam tabel data pemesanan. Nah, data pemesanan ini ada ada aksinya, yaitu ada edit dan juga hapus. Baik, coba kita edit. Nah, silakan. Nah, nanti akan muncul edit mode, yaitu kita dipersilakan untuk mengubah data, lalu klik update. Oke. Nah, untuk datanya kita update-nya langsung di sini. Misalnya kita tambahkan untuk jumlah modulnya jumlah modulnya 90, maaf. Untuk tanggalnya hari ini. Nah, karena ini adalah aksi edit, maka di sini tuh bukan simpan lagi, tapi update. Lalu kita klik, akan muncul pop-up data berhasil diupdate dan oke. Nah, untuk data yang diupdate sudah tersimpan di dalam data pemesanan. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, di sini sebelum kita benar-benar menghapus data tersebut, ada pop-up yang bersihkan mengkonfirmasi apakah kita yakin untuk menghapus data tersebut atau tidak. Jika kita tidak yakin, bisa klik batal. Lalu jika kita yakin data tersebut akan dihapus, kita klik hapus. Oke. Nah, untuk data yang sudah dihapus tadi sudah otomatis hilang dari data pemesanan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk tugas mata kuliah pemrograman web. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan, kritik saran dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman tutor saya harapkan dan akan menjadi bahan evaluasi untuk tugas-tugas berikutnya. Terima kasih.